Assalamualaikum, saya Arafah Akbar akan membagi info ke kamu tentang industri informasi dan teknologi, seperti video ini. Jadi, kalau kamu baru di sini, silakan untuk subscribe. Dan kalau udah, mari kita langsung ke konten. Membuat perencanaan proyek atau project management plan adalah tanggung jawab project manager. Jadi, mari kita posisikan diri kita sebagai project manager. Rencana manajemen proyek itu bentuknya dokumen resmi yang disetujui yang menjelaskan bagaimana proyek dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan. Ini bisa berupa ringkasan atau dokumen rinci. Dokumen ini digunakan untuk menentukan pendekatan yang diambil tim proyek untuk menyampaikan lingkup manajemen proyek yang dimaksud dari proyek tersebut. Jadi, manajer proyek akan membuat perencanaan mengikuti masukan dari tim proyek dan pemangku kepentingan utama, seperti pemilik perusahaan atau direksi, ya pokoknya pejabat atau orang yang berpengaruh besar bagi proyek. Oke, katakan kita ditugaskan untuk memanage proyek aplikasi, mulai dari requirement gathering sampai dengan peluncuran aplikasi. Disclaimer dulu, saya akan berikan poin-poin apa aja yang harus kita lakukan, dan saya memberikan informasi ini berdasarkan pengetahuan yang saya dapat dari project management training dan pengalaman jadi manajer proyek aplikasi selama kurang lebih 5 tahun. Oke, jadi ada 14 hal yang harus kita lakukan saat kita sebagai manajer proyek ditugaskan memanage proyek peluncuran aplikasi. Entah itu aplikasi mobile Android atau iOS, atau aplikasi web, atau aplikasi desktop. Yang pertama, kumpulkan informasi tentang proyek sedetail-detailnya. Tanyakan ke bos kita diassign untuk tujuan apa? Apa untuk memperbaiki sesuatu yang bermasalah? Perbaikan seperti apa yang diperlukan? Outputnya seperti apa? Dan kondisi sekarang kayak gimana? Atau untuk meningkatkan performansi bisnis perusahaan. Tanyakan seperti apa hasil akhir yang diharapkan. Apa goal dari proyek ini? Tanyakan juga apakah mereka pernah melihat pencapaian yang mirip seperti ini, atau istilahnya benchmark. Apakah ada dokumen blueprint aplikasi yang bisa menggambarkan seperti apa aplikasi ini saat diluncurkan? Apakah sudah ada kontraknya? Ruang lingkupnya seperti apa? Pokoknya minta semua informasi yang dibutuhkan terkait proyek ini. Yang kedua, membuat dokumen project charter. Dokumen ini berisikan tentang gambaran proyek secara luas. Bisa satu atau beberapa dokumen yang berisikan ruang lingkup proyek, tujuan, dan bagaimana cara melakukan pengukuran kemajuannya. Berapa budgetnya, berapa lama waktunya, siapa aja orang yang berpengaruh atas proyek, apa saja area kewenangan PM, dan apa ada tahapan-tahapan atau goal jangka pendek atau istilahnya quick win yang ingin dicapai. Setelah dokumen jadi, lakukan review bareng bos kita. Dan kalau udah oke, minta bos tanda tangan. Dan kalau bisa, minta bos kita kirim email untuk menginformasikan ke jajaran top level manager bahwa proyek sudah dimulai dan kita ditugaskan menjadi PM-nya. Hal itu akan memberikan kita kredibilitas dan mempermudah komunikasi antar level manager, baik di perusahaan kita maupun perusahaan klien selaku pemesan aplikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder ini adalah orang-orang yang berdampak pada proyek aplikasi, baik berdampak pada proyek secara positif maupun negatif. Bisa aja misal bagian penjualan, pengadaan, HRD, IT, siapa aja. Berikutnya yang keempat, mulai membuat rencana manajemen proyek. Jadi dalam pembuatannya, rencana manajemen proyek ini bisa jadi memerlukan beberapa waktu untuk menyelesaikannya.
Kita harus berdiskusi dengan banyak tim atau organisasi. Minta kontribusi mereka, apakah mereka ada saran atau pertimbangan, apakah ada aturan-aturan yang harus diikuti. Hal-hal ini akan memerlukan waktu. Sampaikan kepada bos kita bahwa kita akan memerlukan beberapa waktu untuk membuat rencana manajemen proyek ini. Yang kelima, dari stakeholder kita kumpulkan kebutuhan mereka. Mulai dari spesifikasi produk, kualitasnya akan seperti apa, cara berkomunikasinya bagaimana, dan kebutuhan sumber daya manusianya atau kebutuhan orang. Spesifikasi produk seperti kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki sistem aplikasi atau standarisasi tertentu yang harus dipenuhi, cara berkomunikasi seperti media komunikasi atau bahkan bahasanya, dan kebutuhan sumber daya manusia, berapa orang yang diperlukan dan berapa jam kerja yang dibutuhkan. Hasil akhir dari pengumpulan kebutuhan tersebut adalah nanti produknya akan seperti apa dan kapabilitasnya akan seperti apa. Yang keenam, membuat ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan merupakan pendetailan dari project charter di nomor 2 tadi. Berisikan penjelasan produk dan tujuan dari pembuatan suatu produk aplikasi. Bagaimana hasil akhir dari produk tersebut? Bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan aplikasinya? Apakah ada batasan dan asumsi? Batasan itu maksudnya faktor yang membatasi pilihan tim. Bisa batasan waktu, jadwal, sumber daya, biaya, atau ruang lingkup. Sedangkan asumsi adalah hal-hal yang dianggap bisa benar, tapi bisa juga salah. Contoh asumsi itu kayak teknologi. Jadi konteks teknis dalam proyek seperti platform yang akan dipakai, apa dia iOS atau Android, atau pakai cloud-nya AWS atau cloud-nya Azure, pakai Google Cloud atau Telkom Cloud. Atau contoh berikutnya fasilitas. Fasilitas yang tersedia ini apa? Apa kantor atau data center? Lalu contoh berikutnya infrastruktur. Infrastruktur yang tersedia ini seperti apa? Jaringannya seperti apa? Alatnya seperti apa? Yang ketujuh, membuat rincian aktivitas pekerjaan atau work breakdown structure. Berisikan tentang rincian aktivitas pekerjaan. Setiap aktivitas ini didetailkan sampai turunan terkecil agar lebih mudah dimanage dan dipantau. Berikutnya yang ke-8, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Berisikan tentang rincian kebutuhan sumber daya manusia, yaitu berapa orang yang dibutuhkan, bahasa pemrograman apa yang dikuasai, dia junior atau dia senior, atau team leader. Kadang kita perlu meminta sumber daya dari lintas organisasi. Untuk itu kita harus pastikan bahwa sumber daya tersebut memenuhi kebutuhan. Yang ke-9, membuat jadwal proyek atau project schedule. Aktivitasnya, urutannya, perkiraan waktunya. Form sederhana bisa dibuat di Excel sih, tapi kalau mau buat yang lebih kompleks, akan perlu tools seperti Microsoft Project misalnya. Karena dengan tools tersebut, kita bisa lihat hubungan antar aktivitas. Kalau ada perubahan di satu aktivitas yang lain bisa menyesuaikan secara otomatis. Cara bikin project schedule, yang pertama, identifikasi aktivitasnya. Ada pekerjaan apa aja di situ. Lalu urutkan berdasarkan prioritas. Lalu identifikasi aktivitas apa yang punya hubungan keterkaitan. Misalnya, pekerjaan A terkait dengan pekerjaan B. Kalau pekerjaan A mundur, maka B akan mundur gitu. Berikutnya, perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Lalu kategorikan mana leads dan lags. Leads adalah akselerasi aktivitas penerus dan hanya dapat digunakan pada hubungan aktivitas yang tipenya itu selesai untuk memulai. Selesai untuk memulai itu artinya aktivitas yang harus selesai dulu baru bisa memulai aktivitas yang lain. Lag adalah penundaan aktivitas. Lalu perkirakan ketersediaan sumber daya manusia, konfirmasi hari dan jam kerjanya, maka setelah semuanya lengkap, diskusikan dengan bos kita, minta persetujuan dan tanda tangannya. Ke-10,
Membuat perencanaan anggaran atau budgeting. Kita udah ngumpulin data tentang teknologi apa yang dipakai, infrastrukturnya, jadwalnya, dan sumber daya manusianya. Dari situ kita bisa mendapatkan kebutuhan anggarannya. Bahkan kita juga bisa memperkirakan kebutuhan mingguan dan bulanan. Atau mungkin per 3 bulan kalau kita perlu. Dengan data itu kita bisa mengatur aliran anggaran, baik anggaran yang masuk maupun yang keluar. Juga kita bisa membuat rencana pembiayaan untuk diajukan ke manajemen di organisasi atau perusahaan kita. Nah, data-data tadi seperti ruang lingkup, kebutuhan anggaran, kebutuhan sumber daya, dan jadwal kita gunakan untuk memonitor jalannya proyek. Berikutnya yang ke-11, identifikasi resiko. Secara sederhana, resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Resiko melibatkan ketidakpastian tentang dampak atau implikasi dari suatu kegiatan sehubungan dengan sesuatu yang manusia hargai, seperti kesehatan, kesejahteraan, kekayaan, properti, atau lingkungan. Seringkali berfokus pada konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Jadi, ajak tim kita untuk melakukan identifikasi resiko. Setelah kita punya data resiko apa yang mungkin bisa terjadi, maka selanjutnya step nomor 12, mitigasi resikonya. Apa maksudnya dari mitigasi di sini? Mitigasi resiko itu maksudnya hilangkan atau kurangi dampak dari resiko tersebut. Identifikasi besar kecilnya kemungkinan resiko akan terjadi dan identifikasi juga dampaknya pada proyek aplikasi kita. Ada 4 cara untuk memitigasi resiko. Yang pertama, hindari resikonya. Contoh, kalau kita khawatir akan resiko kapasitas penyimpanan yang tidak cukup, maka kita siapkan media penyimpanan cadangan. Yang kedua, pindahkan resikonya. Bisa dengan membeli asuransi mungkin. Yang ketiga, kurangi dampak dari resiko. Bisa dengan nambah kapasitas atau nambah jumlah orang. Yang keempat, kalau semua nggak bisa kita lakukan, maka terima aja resikonya. Kita bisa menerima dengan cara siapkan anggaran cadangan atau ya kita terima gitu aja karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. 13. Perbaharui Project Management Plan. Kita cek lagi ruang lingkup, kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, dan jadwal. Kalau ada yang perlu disesuaikan, maka kita sesuaikan di perencanaan proyek. Misalkan dengan perencanaan yang baru ini, kita bisa jadi menghemat anggaran, atau mungkin mempercepat jadwal, atau tadi, mengurangi resiko. 14. Review dan tinjau rencana terbaru dengan bos-bos kita. Ruang lingkup apa aja yang kita sesuaikan, jadwal apa yang kita sesuaikan, dan anggaran apa yang kita sesuaikan. Ketiga hal itu adalah hal kunci yang kita mau sampaikan supaya bos-bos kita setuju. Bos kita akan review rencana kita dan bilang semuanya bagus. Terus kita bisa minta tanda tangannya. Setelah tanda tangan, maka itulah langkah-langkah dalam membuat perencanaan proyek. Setelah perencanaan masih ada langkah-langkah yang namanya execution, control, test, dan close. Mungkin kita bisa bahas di video terpisah. Oke, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikoreksi, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bisa memberikan informasi atau pengetahuan buat teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum.